Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai cara mencari penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 16 Palembang, Universitas Sriwijaya dalam mata kuliah metode numerik. Adapun anggota kelompok dari 16 yaitu saya sendiri Dwi Febianti dan teman saya Gracilia Situmorang, Fatonah, dan Mai Olivia. Pada video kali ini kita akan melakukan pemrograman dengan bantuan aplikasi Visual Basic 6.0 dengan metode eliminasi Gauss. Berikut contoh soal yang kita pakai. Kita search Visual Basic 6.0, kemudian kita buka aplikasinya sehingga tampilan seperti ini. Kita klik open. Lalu pada ketampilan sebelah kanan itu ada caption, kita ubah menjadi metode eliminasi Gauss sesuai dengan project yang akan kita kerjakan. Di bagian sebelah kanan ini ada properties untuk form 1, jadi terdapat dari caption, name, dan sebagainya, kita ubah di situ. Kemudian kita perbesar layar project kita agar memudahkan kita dalam proses pengerjaannya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat judul dengan mengklik label yang dilambangkan dengan huruf A. Kita sesuaikan saja seberapa besar judulnya, label untuk judul. Lalu kita ganti caption dengan metode eliminasi Gauss. Di sini kita bisa mengedit dari font untuk judul ini di sebelah kanan dalam properties label 1. Di mana ada alignment, di sana kita bisa mengatur posisi judul, kemudian di bagian font itu kita bisa mengubah dan memilih font style, size, bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, lalu klik OK. Setelah selesai untuk mengedit, di sini kita bisa edit, lalu kita bisa ubah juga untuk for color-nya. Di situ kita bisa pilih dengan color yang sesuai kita inginkan. Oke. Selanjutnya itu kita buat label untuk A11, A12 sampai A34 dengan klik label. Kemudian di bagian caption kita ubah jadi A11. Kemudian lagi kita klik text box di sebelah dengan dilambangkan AB itu. Kemudian kita hapus bagian teks satunya. Lalu di bagian name kita ubah jadi A11. Begitupun untuk A12, A13, A14 sampai A34 kita ubah seperti itu. Kenapa kita membuat A11 sampai A34? Karena dalam soal yang sudah dijelaskan sebelumnya kita menerapkan 3 sistem persamaan linear dengan 3 variabel yaitu X1, X2, dan X3. Sehingga kita akan membuat label dan text box dari A11 sampai A34. Kemudian kita akan membuat comment bottom. Kita ubah caption dengan kata hitung. Kemudian kita buat lagi comment bottomnya dengan bentuk persegi panjang. Kemudian di bagian caption kita ganti dengan kata hapus. Ya, selanjutnya kita akan, untuk yang di bawahnya kita buat lagi label dengan caption X1, kemudian text box-nya juga kita hapus untuk teks 1, bagian teks satunya kita hapus, lalu kita ganti name di bagian name-nya dengan X1. Begitupun untuk X2 dan X3. Ya, karena kita mempunyai 3 variabel, maka penyelesaiannya juga akan ada 3 juga. Penyelesaian dari X1, X2, dan X3. Kita ubah bagian name, kemudian kita buat lagi label ketiga itu untuk X3, captionnya yaitu X3, kemudian kita buat text box-nya, kita ubah di bagian name. Untuk text box kita ubah di bagian name dan kita hapus di bagian teks. Selanjutnya kita akan membuat kode
kita akan membuat kode dari hapus. Kita klik hapus, maka akan muncul layar seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat A11.text sama dengan double accent, tanda petik double, kemudian A12.text sama dengan tanda petik double ya tanda petiknya, sampai A34 kita buat. Maaf, sebelumnya kita buat sampai X3 sampai X3. Kita buat kodenya dari A11.text sama dengan tanda petik double sampai dengan X3 seperti yang telah diterapkan dalam tampilan. X2, selanjutnya itu X3. Kita akan mengcoding tombol pada tombol hapus, command button hapus, sehingga nanti akan terhapus ketika kita klik command button hapus, maka akan terhapus. Kita coba kita isi pada textbook itu sembarang bilangan. Kita ketik sembarang bilangan saja. Kita ingin membuktikan apakah apa yang kita coding dari tombol hapus itu bekerja atau tidak. Kita ketik sembarang, lalu kita klik hapus. Ternyata codingan kita tadi bekerja untuk tombol hapus. dim A, U, X, S, varian, lalu enter, ketik lagi dim I, S, double, enter, ketik lagi dim J, S, double, di mana I adalah baris dan J itu kolom. Kemudian ketik lagi redim A dalam kurung 1 to 3, 1 to 4. Ini berarti barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4. Kemudian enter, ketik redim X dalam kurung 1 to 3. Di sini kita akan mendefinisikan seluruh kotak yang kita isi tadi. Yaitu A dalam kurung 1,1 sama dengan file dalam kurung all.text, enter, kemudian A dalam kurung 1,2 sama dengan file dalam kurung A12.text. Langkah seperti itu sampai A3,4. Setelah berhasil mendefinisikan kotak-kotaknya dan letak-letaknya dari A11 sampai A34, di sini kita mulai masuk ke operasi hitungnya. For I sama dengan 2 to 3, atau untuk baris kedua dan ketiga,
kemudian enter. U sama dengan A dalam kurung I, 1 per A dalam kurung 1,1 atau yang dimana U ini berarti operasi baris ke I pada kolom pertama itu dibagi dengan baris pertama kolom pertama atau A11. Lalu kita enter. For J sama dengan 2 to 4 atau untuk kolom 2 sampai 4 itu berlaku enter. A dalam kurung I, J atau untuk seluruh baris ke I dan kolom ke J sama dengan A dalam kurung I, J dikurang U dikali A dalam kurung 1, J. Hal ini berarti seluruh masing-masing kotak itu dikurang dengan operasi U yang telah kita definisikan di atas itu dikali dengan baris pertama kolom ke J. Kita enter, lalu ketik next J, enter, next I, maka ini berlaku untuk kolom dan baris selanjutnya. Setelah berhasil mengsatukan A11 dan mengnolkan A21 dan A31, kita akan fokus mengsatukan A2,2 dan mengnolkan A32, yaitu I sama dengan 3, enter. U sama dengan A dalam kurung I, 2 per A dalam kurung 2,2, enter. For J sama dengan 2 to 4 atau untuk kolom kedua sampai keempat itu berlaku operasi. Kemudian enter. A dalam kurung I, J sama dengan A dalam kurung I, J dikurang U dikali A dalam kurung 2, J. Di mana barisan ke I dan barisan ke J itu cara mencarinya sama dengan dirinya sendiri. Kemudian next J agar setiap kolom selanjutnya juga berlaku hal ini. Lalu masuk ke operasi penghitungan X1, X2 dan X3. Mari kita spasi setelah next J ini, kemudian kita ketik X dalam kurung 3 sama dengan A dalam kurung 3,4 per A dalam kurung 3,3. Di sini sudah kita ketahui bahwa eliminasi Gauss ini berbentuk matriksnya sudah membentuk segitiga atas, atau A21, A31 dan A32 nya sudah bernilai 0. Kemudian ketik B sama dengan 0, di mana A21 bernilai 0 ditambah A dalam kurung 2,3 dikali X dalam kurung 3 maka di sini yang diketahui adalah A33 di mana ada angkanya dan A34 yang merupakan hasil juga ada angkanya. Maka untuk mencari X dalam kurung 2 sama dengan dalam kurung A dalam kurung 2,4 dikurang B per A dalam kurung 2,2 atau hasil dari baris kedua dikurang dengan operasi B dibagi dengan A 2,2 atau pada elemen X2.
Setelah itu kita akan mencari X1. Kita enter. Misalkan lagi variabelnya C. C sama dengan 0 ditambah A dalam kurung 1,2 dikali X dalam kurung 2 yang kita ketahui bahwa A 1,2 ini adalah elemen X2. Maka kita kalikan dengan X2 yang sudah kita dapatkan di atas. Lalu enter. Kita misalkan lagi variabel D. D sama dengan C ditambah A dalam kurung 1,3 dikali X dalam kurung 3, enter. Lalu masuk ke X1 sama dengan A dalam kurung 1,4 dikurang D per A 1,1, di mana A 1,4 merupakan hasil dari baris pertama. Kita kurangkan D dibagikan A 1,1, di mana A 1,1 merupakan elemen X1. Lalu, agar hasilnya otomatis terketik sendiri pada kotak itu, kita harus mendefinisikan kotak-kotaknya. Enter. X1.text sama dengan X dalam kurung 1, enter. X2.text sama dengan X dalam kurung 2, enter. X3 dot text Setelah kita membuat sama dengan codingan dalam X dalam kurung 3. Kemudian untuk tombol hitung sudah kita kode, membuat kodenya. Kemudian kita bisa menerapkannya pada soal kita tadi. Jangan lupa klik play ya sebelum kita Nah, ini soal kita terdapat X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 sama dengan 36, kemudian 2X1 tambah 7X2 ditambah 4X3 sama dengan 78, kemudian 2X1 tambah 9X2 ditambah 7X3 sama dengan 99. Jadi kita isi untuk A11-nya 1, A12-nya 3, A13-nya 2, A14-nya 36, kemudian A21-nya 2, A22-nya 7, A23 4, A24 78, kemudian untuk A312, A329, A337, A34-nya yaitu 99. Kemudian kita klik hitung. Nah, jadi hasilnya itu X1 sama dengan 12, X2-nya sama dengan 6, X3 sama dengan 3. Inilah hasil penyelesaiannya. Jika kita masih ragu, saya ada satu soal yang sudah kita buktikan secara manual dengan Excel. Kita bisa, sebelumnya kita klik hapus dulu ya. Kan bekerja jadi tombol hapus dan hitung kita. Jadi Visual Basic Project kita sudah berhasil. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan soal secara manual dan Excel. Kita coba, yaitu A11-nya 1, A12-nya 1 juga, A13-nya itu 1, A14-nya itu 6. Untuk A21-nya itu 1, A22-nya 2, A23-nya itu min 1, A24-nya itu 2, A31-nya 2, A32-nya 1, A332 sama A34-nya 10. Kemudian kita hitung. Nah, kita bandingkan hasilnya itu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Jadi, project Visual Basic dari pengkodean kita ini berhasil untuk metode eliminasi Gauss.